Novel My Greget Husband, karya Dio Zheng. Bab 26 Keluar dari keluarga Su. Ucapan Yogi Chen mengejutkan semua orang. Mata mereka mengarah ke Yogi Chen penuh dengan tatapan kebingungan. Michelle Su juga terpana di tempat itu, hatinya bergetar. Dia berani mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. Lelucon, apakah kamu adalah suaminya? Nenek keluarga Su tampaknya mendengar beberapa lelucon dan tidak bisa menahan tawanya, tanya Michelle dan lihat apakah dia mengakui bahwa kamu adalah suaminya. Jika dia mengakuinya, aku tidak akan menanggapnya sebagai cucuku lagi. Jika dia tidak mengakuinya, keluar dari keluarga Su sekarang. Suara nenek keluarga Su merendah. Mata semua orang terfokus pada Michelle Su. Ini adalah pertanyaan pilihan yang sulit. Di satu sisi adalah neneknya, di sisi lain adalah suaminya. Yang mana yang akan dia pilih? Di saat semua orang sedang menunggu jawabannya, Julia Tang berjalan mendekat dan menamparkan wajah Yogi Chen. Tamparan ini begitu tiba-tiba sehingga Yogi Chen tiba-tiba terhuyung, dan wajahnya seketika langsung memerah. Ibu benar, siapa kamu? Berani-beraninya kamu memutuskan sesuatu untuk putriku. Julia Tang menatap Yogi Chen dan berkata, kamu hanyalah seekor anjing yang dipelihara dari keluarga Su. Apa hak kamu untuk berbicara? Sudah menikah lebih dari 2 tahun, kamu bahkan belum memegang tangan putriku. Pengecut sepertimu ini, aku akan jadi orang pertama yang tidak mengakui kamu. Keluar dari sini, petik 2. Hahaha, pengecut itu pasti ketakutan. Bisakah dia hidup tanpa keluarga Su? Cepat lihat, nantinya dia harus berlutut dan minta maaf. Semua orang berpikir bahwa Yogi Chen akan meminta maaf, tetapi kali ini mereka semua salah perhitungan. Yogi Chen tersenyum dingin. Tatapannya dingin, dan Julia Tang terpaku. Ini, sorot mata si pengecut ini sangat menyeramkan. Sudah lebih dari 2 tahun, tapi ini pertama kalinya dia melihat tatapan Yogi Chen seperti ini. Dia sedikit takut, tidak masalah jika kamu tidak mengenali aku sebagai menantumu. Yogi Chen menyentuh wajahnya dan berkata, aku sudah menikah dengan putrimu selama 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, aku tidak pernah berani mengeluh. Bahkan jika aku tidak memiliki apapun, aku harus tetap bekerja keras. Tidak masalah jika kalian tidak mengingat kebaikanku. Yogi Chen berkata dengan keras, jika kamu berpikir akulah yang membuat kamu dan Michelle Su tidak dapat mengangkat kepala mereka di depan orang lain, aku akan mengakuinya. Setelah kamu menamparku barusan, kita impas. Bukankah kamu selalu berteriak padaku untuk pergi? Ya, aku akan mengabulkan permintaanmu. Selesai mengatakan itu, Yogi Chen berjalan menuju pintu. Kata-katanya mengejutkan seluruh hadirin. Siapapun tidak ada yang terpikirkan, pengecut seperti ini berani mengatakan hal seperti itu. Itu adalah kejutan besar bagi semua orang yang hadir. Tetapi sebelum Yogi Chen mencapai pintu, Henry Su keluar dan berteriak, berhenti di tempat. Masalah barusan belum selesai. Kamu bisa pergi, tetapi kamu harus berlutut baru kamu dapat pergi. Sebelum selesai berbicara, dia melihat beberapa mobil Gold Cup minibus diparkir di pintu istana keluarga Su. Kemudian, lebih dari 20 pria kekar turun dari mobil. Masing-masing dari mereka memegang tongkat dan pipa baja di tangan mereka. Kakak Adivin, Henry Su mendorong pria menakutkan yang memapahnya dan terlatih-tatih menuju pria kekar itu. Pria kekar itu mengangguk, memegang setongkat besi kecil di tangannya, siapa yang menggertakmu? Si bodoh yang berdiri di pintu itu, Kakak Adivin, patahkan kakinya. Henry Su menunjuk ke arah Yogi Chen di pintu dan berteriak. Yogi Chen melihat ke belakang dan tersenyum. Adivin Sun. Henry Su mencari bantuan. Ini Adivin Sun, ketua keamanan Barmus, dan putra adopsi dari Albert Zhao. Sialan, jaringan kenalan Henry Su begitu luas sehingga seorang Adivin Sun pun dapat diundangnya. Adivin Sun adalah pria kejam yang terkenal. Yogi Chen akan mengalami saat-saat yang buruk kali ini. Yogi Chen, cepat lari. Michelle Su melihat bahwa Yogi Chen dalam bahaya, entah bagaimana dia pun berteriak memanggil. Meskipun dia tidak pernah melihat Adivin Sun, dia sering mendengar nama itu dari teman-temannya. Dikatakan bahwa Adivin Sun sangat terkenal di kota Sichuan. Dia terkenal karena keberanian dan kekejamannya. Terlebih lagi, orang yang berdiri di belakangnya adalah Albert Zhao. Siapa itu Albert Zhao? Itu adalah pemilik bar paling mewah di kota Sichuan, dan juga seorang pria papan atas. Michelle Su menatap Adivin Sun dengan setongkat besi di tangannya. Jika Yogi Chen ditangkap olehnya, bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia akan tetap dipukuli.
Dirinya benar-benar tidak jelas, terkadang dirinya memandang rendah Yogi Chen. Tetapi ketika Yogi Chen dalam bahaya, dia merasa khawatir. Michelle Su, kamu segera pulang. Pada saat ini, Donnie Wei menarik Michelle Su dan berkata, buat apa kamu peduli dengan sampah ini? Untuk orang yang asalan bicara seperti dia, memang seharusnya diberi pelajaran. Tapi, sudahlah, dengarkan aku, seandainya nanti bertengkar, dan melukaimu, itu akan menjadi tidak baik. Aku berani menyakiti saudaraku, aku telah mengumpulkan keberanianku. Adi Finsun berkata dengan marah. Henry Su sangat senang, tanpa diduga, Adi Finsun membawa begitu banyak orang untuk membantunya bertarung melawan Yogi Chen. Adi Finsun berjarak 10 meter dari Yogi Chen, karena langit gelap ditambah penerangan yang sedikit redup, pada saat itu dia tidak mengenali Yogi Chen. Dia membawa tongkat besi dan bergegas berjalan menuju Yogi Chen. Yogi Chen, cepat lari. Melihat Adi Finsun mendekatinya, hati Michelle Sun memerintahkan dirinya untuk berteriak. Dia melepaskan tangan Donnie Wei dan bergegas mendekati Yogi Chen, tapi dia dihentikan oleh orang-orang keluarga Su dan yang tidak membiarkannya mendekati Yogi Chen. Michelle Su menutup matanya, dia seolah-olah sudah melihat bayangan Yogi Chen terbaring di genangan darah. Tapi yang tidak disangka adalah tongkat besi Adi Finsun itu berhenti hanya 20 cm dari kepala Yogi Chen. Yogi Chen tersenyum kepada Adi Finsun. Pada saat ini, punggung Adi Finsun basah oleh keringat dingin. Glek, dia menelan air liur, tongkat besi yang ada di tangannya diletakkan di bawah. Melihat Adi Finsun tidak memukulnya, Henry Su segera menghampirinya. Kak Adi Finsun, dialah yang mengintimidasiku. Henry Su berteriak, cepat pukul dia dan patahkan kakinya. Henry Su, memberi pelajaran kepada orang boleh, tapi jangan sampai membuat orang mati. Nenek keluarga Su berkata, Nenek, jangan khawatir, aku tahu itu. Henry Su mencibir, hari ini, Yogi Chen memukul dirinya di depan semua orang, jika dirinya tidak membalas dendam, jangan harap ke depannya dirinya dipandang oleh orang-orang di keluarga Su. Pada saat ini, Adi Finsun menoleh untuk melihat Henry Su dan bertanya, orang yang mau kamu pukul, apakah dia? Benar, pengecut inilah yang mau aku pukul. Dengan berteriak Henry Su menjawab. Wajah Adi Finsun penuh dengan keringat, sialan, sampah ini ingin melukai dirinya. Siapa orang yang ada di depan ini, bahkan dirinya sebagai kepala preman ingin berteriak memanggilnya tuan, bisakah orang seperti ini tersinggung oleh preman kecil seperti dirinya? Aku bertanya sekali lagi, apakah orang yang ada di depanku yang ingin kamu pukul? Iya dia. Henry Su sedikit tidak sabar berkata, cepat, patahkan kaki sampah itu dulu. Kalau begitu aku patahkan kakimu terlebih dahulu. Adi Finsun berteriak, dia mengangkat tongkat besi yang ada di tangannya tinggi-tinggi, dan berjalan menuju Henry Sun. Henry Su terkejut, ada apa ini? Henry Su terkejut, ada apa ini? Bagaimana bisa Adi Finsun berbalik menyerangnya balik? Melihat Adi Finsun bergegas mendekati Henry Su, semua orang kebingungan, mengapa tidak memukul Yogi Chen, tapi malah memukul Henry Su. Kaki Henry Su terluka dan tidak bisa berjalan cepat, sekarang dia dikejutkan dengan pemandangan di depannya, dia tidak bereaksi sejenak, ketika dia sadar, tongkat besi yang ada di tangan Adi Finsun sudah memukul dirinya. Ah, kakiku. Seketika Henry Su terjatuh sambil memegangi kakinya, dan dia mulai merintih kesakitan. Tongkat besi Adi Finsun sangat keras, walaupun itu tidak akan benar-benar mematahkan kakinya, tetapi itu bisa membuat dirinya terbaring di rumah sakit selama beberapa minggu. Setelah memukulnya, Adi Finsun merasa itu masih belum cukup, kemudian dia meraih rambut Henry Su dan membangkitkannya. Plak, sebuah tamparan yang keras mengenai wajah Henry Su. Tamparan ini sangat kuat, pada saat itu juga beberapa gigi Henry Su patah dan mulutnya berlumuran darah. Henry Su kebingungan, dia menangis dan berkata, Kak Adi Finsun, kenapa kamu memukulku? Bukankah seharusnya kamu memukulnya? Sialan kamu ingin membunuhku, ya. Adi Finsun berteriak kepada Henry Su. Sudah. Yogi Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, ditambah lagi dengan masalah Adi Finsun sekarang ini, suasana hatinya menjadi lebih buruk. Dia tidak ingin berada di tempat ini sedetik pun, dan akhirnya dia berbalik dan pergi. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Tampaknya Tuan Muda Chen benar-benar marah kali ini. Ini semua salah Henry Su yang bodoh ini. Jika bukan karena dia, dirinya tidak akan datang ke sini. Memikirkan semua hal yang dibuat oleh Henry Su ini,
kemarahan yang kuat muncul dari hati Adi Finsun. Pukul, pukul dengan keras, pukul sampai mati. Sekelompok anak buahnya sudah kelelahan, dan sekarang mereka mendengar suara marah bos. Mereka tahu bahwa dia benar-benar marah kali ini, jadi mereka pun mengeluarkan tenaga dalam untuk menghabiskan Henry Su. Kakak Adivin, mengapa kamu memukuliku? Henry Su di hatinya yang begitu sedih, dia tidak menyinggung perasaan Adivin Sun. Mengapa Adivin Sun memukulnya begitu keras? Hentikan semua ini. Adivin Sun berkata dan berjalan ke Henry Su yang meringkuk di tanah dan dipukuli hingga menjadi kepala babi yang bengkak, menendang lagi dengan tendangan yang berat dan berkata, sialan, apakah kamu tidak tahu siapa orang itu tadi? Petik 2. Siapa dia? Bukankah dia menantu laki-laki keluarga Su kita? Henry Su menutupi perutnya, dan asam lambung di perutnya hampir dikeluarkan oleh tendangannya. Menantu laki-laki. Adivin Sun menendang satu kaki lagi, apakah kamu tahu identitas Tuan Muda Chen? Sebagai orang yang tidak berguna, identitas apa yang dia miliki? Ada keraguan di dalam hati setiap orang. Adivin Sun mencibir, di saat ingin memberitahu identitas asli Yogi Chen, tetapi kemudian dia ingat ayah angkat mengatakan pada dirinya bahwa Yogi Chen telah meninggalkan keluarga Chen. Jadi apa identitas Yogi Chen sekarang, dia tidak tahu. Adivin Sun menyesap Henry Su dan berkata, pokoknya kamu ingat dengan peringatanku ini. Jika kamu berani mencari masalah dengan Tuan Muda Chen, aku akan membunuhmu. Ayo kita pergi. Adivin Sun dengan melambaikan tangannya dan membawa sekelompok anak buahnya untuk meninggalkan keluarga Su. Henry Su, kamu baik-baik saja. Melihat Adivin Sun dan anak buahnya pergi, semua orang baru berani berkeliling untuk memeriksa cedera Henry Su. Pada saat ini, wajah Henry Su telah menjadi bengkak seperti kepala babi, dan dia tidak lagi memiliki penampilan yang gagah. Hari ini, nenek keluarga Su menghadapi perjamuan yang merepotkan ini yang telah menghancurkan setengah bagiannya. Untungnya, setelah menerima begitu banyak hormat, itu tidak begitu merugikan, hanya muka ini saja yang tidak bisa dipertahankan. Sudah, Yogi Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, ditambah lagi dengan masalah Adivin Sun sekarang ini, suasana hatinya menjadi lebih buruk. Dia tidak ingin berada di tempat ini sedetik pun, dan akhirnya dia berbalik dan pergi. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Tampaknya Tuan Muda Chen benar-benar marah kali ini. Ini semua salah Henry Su yang bodoh ini, jika bukan karena dia, dirinya tidak akan datang ke sini. Memikirkan semua hal yang dibuat oleh Henry Su ini, kemarahan yang kuat muncul dari hati Adivin Sun. Pukul, pukul dengan keras, pukul sampai mati. Sekelompok anak buahnya sudah kelelahan, dan sekarang mereka mendengar suara marah bos. Mereka tahu bahwa dia benar-benar marah kali ini, jadi mereka pun mengeluarkan tenaga dalam untuk menghabiskan Henry Su. Kakak Adivin, mengapa kamu memukuliku? Henry Su di hatinya yang begitu sedih, dia tidak menyinggung perasaan Adivin Sun. Mengapa Adivin Sun memukulnya begitu keras? Hentikan semua ini. Adivin Sun berkata dan berjalan ke Henry Su yang meringkuk di tanah dan dipukuli hingga menjadi kepala babi yang bengkak, menendang lagi dengan tendangan yang berat dan berkata, sialan, apakah kamu tidak tahu siapa orang itu tadi? Petik 2. Siapa dia? Bukankah dia menantu laki-laki keluarga Su kita? Henry Su menutupi perutnya, dan asam lambung di perutnya hampir dikeluarkan oleh tendangannya. Menantu laki-laki. Adivin Sun menendang satu kaki lagi, apakah kamu tahu identitas Tuan Muda Chen? Sebagai orang yang tidak berguna, identitas apa yang dia miliki? Ada keraguan di dalam hati setiap orang. Adivin Sun mencibir, di saat ingin memberitahu identitas asli Yogi Chen, tetapi kemudian dia ingat ayah angkat mengatakan pada dirinya bahwa Yogi Chen telah meninggalkan keluarga Chen. Jadi apa identitas Yogi Chen sekarang, dia tidak tahu. Adivin Sun menyesap Henry Su dan berkata, pokoknya kamu ingat dengan peringatanku ini. Jika kamu berani mencari masalah dengan Tuan Muda Chen, aku akan membunuhmu. Ayo kita pergi. Adivin Sun dengan melambaikan tangannya dan membawa sekelompok anak buahnya untuk meninggalkan keluarga Su. Henry Su, kamu baik-baik saja. Melihat Adivin Sun dan anak buahnya pergi, semua orang baru berani berkeliling untuk memeriksa cedera Henry Su. Pada saat ini, wajah Henry Su telah menjadi bengkak seperti kepala babi, dan dia tidak lagi memiliki penampilan yang gagah. Hari ini, nenek keluarga Su menghadapi perjamuan yang merepotkan ini yang telah menghancurkan setengah bagiannya. Untungnya, setelah menerima begitu banyak hormat, itu tidak begitu merugikan, hanya muka ini saja yang tidak bisa dipertahankan.
Sudah, tolong panggil dokter dan periksa cedera Henry Su secepatnya. Perintah oleh nenek keluarga Su untuk bawahannya. Kedua pria itu membantu Henry Su untuk berdiri, dan nenek keluarga Su berkata kepada semua orang, "Kalian semua, cucu aku telah membuat malu di hadapan kalian hari ini, duduklah dengan cepat dan lanjutkan membuat pesta perjamuan." Petik 2. Pada saat ini, pintu gerbang villa tiba-tiba terbuka, dan mobil versi diperpanjang Rolls-Royce masuk, dan di belakang Rolls-Royce ini, diikuti oleh 4 mobil Bentley. Kemudian dia mendengar pemimpin upacara berteriak, "Pemilik Hotel Dinasti, Martin Zhou, datang untuk memberi selamat." Setelah itu, mobil versi diperpanjang dari pintu kursi di sebelah pengemudi Rolls-Royce dibuka, dan seorang pria parubaya yang mengenakan kostum dinasti Tang dan memegang kenari itu keluar dari mobil. Pria ini adalah Martin Zhou. Nenek keluarga Su memang memiliki pangkat yang tinggi, bahkan Presdir Zhou, pemilik Hotel Dinasti pun diundang untuk ke sini. Ya, aku tidak menyangka keluarga Su memiliki hubungan pribadi dengan Presdir Zhou. Aku sungguh tidak menyangka itu. Para tamu berbisik dan membicarakan tentang dia. Ini adalah Martin Zhou, bos besar dari kota Sichuan. Dengan kekayaan yang mencapai miliaran RMB, dan tidak ada yang pernah mendengar bahwa dia bisa datang ke pesta ulang tahun siapapun, tetapi hari ini, dia muncul pada hari ulang tahun nenek keluarga Su. Ini benar-benar luar biasa. Presdir Zhou, kenapa kamu ada di sini? Nenek keluarga Su juga terpana. Apa yang terjadi? Nenek keluarga Su tidak mengundangnya. Tentu saja, itu bukan berarti dia tidak ingin mengundangnya, tetapi dia sadar bahwa dia tidak memiliki hak untuk mengundangnya. Yang tidak bisa dipercaya adalah dia bisa datang ke sini tanpa diundang. Bab 28 Mutiara Luminus. Nenek keluarga Su, boleh aku bertanya apakah Tuan Muda Chen ada di sini? Martin Zhou berjalan mendekat, diikuti oleh selusin pria kuat yang berpakaian jas. Tuan Muda Chen. Nenek keluarga Su menggelengkan kepalanya dan bertanya orang-orang di sampingnya dengan berkata, "Aku tidak pernah mendengar tentang orang ini, apakah kalian kenal dengan orang Tuan Muda Chen?" Wajah orang-orang keluarga Su menjadi bingung. "Tuan Muda Chen, tidak ada yang bermarga Chen di antara para tamu yang diundang saat ini. Satu-satunya yang bermarga Chen hanyalah Yogi Chen, tapi bagaimana mungkin orang yang tidak berguna ini adalah Tuan Muda Chen yang dicari oleh Martin Zhou? Tentu saja bukan dia." "Maaf, apakah Tuan Muda Chen ada di sini?" Martin Zhou bertanya lagi ketika tidak ada yang menjawab. Semua orang masih menggelengkan kepalanya. "Tidak ada." Martin Zhou juga bingung. "Tidak mungkin, aku sudah mengirimkan beberapa orang untuk mencarinya." Tuan Muda memang berada di keluarga Su. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda, jadi dia sengaja datang ke sini untuk memberikan hadiah kepadanya. Melihat penampilan keluarga Su, memang ada seseorang yang berulang tahun. Martin Zhou menggelengkan kepalanya, mengeluarkan kotak di tangannya, dan berkata, "Jika Tuan Muda Chen tidak ada di sini, maka aku akan pergi dulu. Ini adalah hadiah ulang tahunku untuk Tuan Muda Chen. Jika Tuan Muda Chen pulang, ingat untuk memberinya." Setelah berbicara, Martin Zhou meninggalkan hadiah dan pergi bersama sekelompok orangnya. Semua orang yang hadir pun menjadi bingung. Anda baru saja datang dan sekarang sudah ingin pergi, dan saat ini, nenek keluarga Su berdiri dan berkata, "Presdir Zhou, selamat jalan. Meskipun kami tidak tahu siapa Tuan Muda Chen yang Anda maksud, Anda telah datang dari jauh untuk memberi hadiah dan ucapan selamat. Apakah Anda ingin tinggal di sini untuk makan bersama?" "Kebaikan nenek keluarga Su aku sudah terima, tetapi aku masih ada urusan. Makan bersama kali ini aku tinggalkan untuk waktu berikutnya." Martin Zhou pergi tanpa melihat ke belakang, meninggalkan semua orang yang saling memandang. Martin Zhou baru saja meninggalkan kaki depannya, dan semua orang ikut dari kaki belakangnya. Nama yang baik itu sangatlah penting. Martin Zhou sangat terkenal di kota Sichuan. Semua orang ingin melihat hadiah apa yang akan dia berikan kepada Tuan Muda Chen. Meskipun di dalam hati nenek keluarga Su itu terasa bingung, tetapi dia tetap tersenyum di wajahnya. Dia melambaikan tangan kepada orang-orangnya untuk membuka kotak hadiah itu. Di saat kotak itu dibuka, orang-orang yang hadir pun menahan napasnya, dan semua orang terdiam. Kotak-kotak ini ternyata mutiara luminus. Hanya saja mutiara luminus ini tampaknya sedikit berbeda dari yang dikirim oleh Henry Su. Di mana perbedaannya secara detail, semua orang tidak banyak bicara, jadi seseorang berkata, "Nenek, aku rasa mutiara luminus ini tidak sama dengan mutiara yang diberikan Henry Su kepada Anda, jangan-jangan itu palsu."
Mari kita bandingkan dengan satu lagi yang diberikan oleh Henry Su, bagaimana? Benar, Nenek, jika kita ke depannya ingin membeli mutiara luminus, kita mungkin punya referensi. Mendengar kata-kata semua orang, nenek keluarga Su mengangguk dan memberi perintah kepada bawahannya untuk mengambil mutiara luminus dari Henry Su. Menyatukan dua mutiara luminus tersebut, baru kelihatan perbedaannya. Satunya terlihat sangat gelap ketika berada di bawah cahaya, dan satunya lagi terlihat sangat terang, seperti memancarkan sebuah cahaya sangat lembut, selembut cahaya bulan. Di saat itu, semua orang pun tercengang. Bukankah mutiara luminus Henry Su sangat cerah? Apakah karena lampu di aula terlalu terang hingga cerahnya tertutup? Cepat, matikan lampu, perintah nenek keluarga Su. Setelah lampu dimatikan, semua orang benar-benar melihat perbedaan antara dua mutiara malam. Mutiara malam yang dikirim oleh Henry Su berkedip-kedip, dan pada saat berikutnya, cahaya benar-benar padam, seolah-olah tidak ada listrik. Sebaliknya, mutiara luminus Martin Zhou masih mengeluarkan cahaya lembut. Sialan, mutiara luminus yang diberi oleh Henry Su benar-benar palsu, dan itu tidak cerah lagi. Ekspresi nenek keluarga Su tiba-tiba menjadi buruk, dan dia merasa tidak puas dan melirik Henry Su yang sedang diberi obat di samping. Dia adalah cucu aku yang tersayang, bahkan ketika dirinya merayakan ulang tahun ke-70, cucu yang tersayang ini memberi sebuah hadiah yang palsu untuk dirinya. Henry Su menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah, dan tidak berani pergi menemui nenek. Tepat ketika dia ingin pergi dengan rasa malu, pemimpin upacara di pintu melaporkan, bos perusahaan properti Guobang, Jeffrey Liu datang untuk memberi selamat. Wow, semua orang menjadi ribut. Situasi apa sekarang? Pertama, Martin Zhou datang untuk memberi selamat, dan sekarang bahkan Jeffrey Liu pun datang kemari. Seberapa besar pangkat nenek keluarga Su? Bahkan Jeffrey Liu pun datang untuk memberi selamat. Anda tahu, Jeffrey Liu adalah pengembang properti teratas di kota Sichuan. Dengan harga rumah yang melonjak tinggi, harga Jeffrey Liu juga ikut meningkat. Nenek keluarga Su tertegun lagi. Jika Martin Zhou yang datang, dia masih punya alasan untuk menjelaskan, lagi pula, dia memiliki jodoh untuk saling bertemu di Hotel Dinasti. Tapi Jeffrey Liu ini, dia benar-benar tidak mengenalnya. Jeffrey Liu turun dari mobil Lincoln yang panjang dan dikelilingi oleh sekelompok orang berbaju hitam, berjalan menuju villa. Maaf, apakah Tuan Muda Chen ada di sini? Suara nyaring Jeffrey Liu menyebar ke seluruh aula. Apa? Datang untuk mencari Tuan Muda Chen lagi? Siapa Tuan Muda Chen ini? Maaf Presiden Liu, tidak ada orang yang bermarga Chen di sini. Nenek keluarga Su tidak bisa duduk lagi. Dia berdiri dan berkata kepada semua orang, aku ingin bertanya yang mana Tuan Muda Chen. Tolong juga keluar, maafkan aku tidak melayani Anda dengan baik. Tolong berikan aku sedikit muka, biarkan diriku yang tua ini minum bersama kamu sebagai permintaan maaf. Petik 2. Suasana sangat diam, dan tidak ada yang berdiri. Ketika semua orang diam, Valendra Su tidak bisa menahan dan berkata, apa mungkin Yogi Chen yang dia cari, hanya dia saja yang bermarga Chen di sini. Haha, jangan bercanda. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti itu? Lelucon Valendra Su membuat semua orang ketawa. Yang dapat dianggap sebagai Tuan Muda Chen oleh Jeffrey Liu itu jelas merupakan orang yang sangat berharga dan memiliki status terhormat. Bagaimana mungkin Yogi Chen, menantu pria yang tidak berguna ini? Melihat orang-orang ramai di sekitarnya, Jeffrey Liu tidak tahu harus bagaimana, dan merasa sedikit sedih karena tidak melihat Yogi Chen. Jeffrey Liu meletakkan hadiah itu dan berkata, ini adalah hadiah ulang tahunnya. Dia meletakkan begitu saja, aku masih ada urusan, aku pergi duluan. Nenek keluarga Su berdiri dan berkata, Presiden Liu, apakah Anda ingin makan bersama sebelum pergi? Tidak, terima kasih. Kita makan di lain kali saja. Jeffrey Liu melambaikan tangannya, berbalik dan pergi bersama sekelompok orang. Setelah Jeffrey Liu pergi, kotak hadiahnya juga dibuka. Kali ini, semua orang benar-benar terkejut. Ada kartu ucapan dan sertifikat properti. Kartu ucapan tersebut tertulis, Lang membentangkan sayapnya, terbang amat jauh, pada hari ulang tahun ini, hadiah ulang tahun istimewa, Villa Sinan, nomor 168. Ini terlalu berlebihan. Merayakan ulang tahun, memberi hadiah sebuah villa. Ini adalah villa kelas atas yang dikembangkan oleh perusahaan properti Guobang, di mana ketiga villa 88, 168, dan 188 adalah yang paling mahal,
dan hanya dengan uang di atas 20 juta RMB, sekitar 40 miliar rupiah baru bisa membeli villa tersebut. Dan villa dengan nomor 168 adalah yang paling mahal dari ketiga villa ini. Villa ini terletak di tengah-tengah kelompok villa. Tidak hanya memiliki kolam renang sendiri, tetapi juga taman belakang, gym, sauna, ruang karaoke, dan bioskop kecil. Di hari ulang tahun nenek keluarga Su, Jeffrey Liu memberi villa ini sebagai hadiah. Ini sungguh luar biasa. Ekspresi rasa iri muncul di wajah semua orang, tetapi hanya ada satu orang di antara hadirin yang tidak ada rasa iri, dan orang ini adalah Michelle Su. Dia jelas membenci orang yang tidak berguna itu, tetapi ketika orang yang tidak berguna itu benar-benar ingin pergi, dia tidak bisa tahan untuk merindukannya lagi. Mengingat sedikit demi sedikit selama 2 tahun terakhir. Dia mengeluarkan teleponnya dan mengiriminya pesan teks, "Kamu di mana?" Segera, Yogi Chen pulang dan berkata, "Aku sedang mengambil barang-barang di rumah dan aku akan pindah segera mungkin." Dia bilang dia ingin pindah. Entah bagaimana, melihat beberapa kata ini, Michelle Su merasa sangat tidak nyaman. Dia hanya seseorang yang tidak berguna, bukankah lebih baik untuk dia pergi? Mengapa dia ingin pergi? Apakah dirinya merasa tidak nyaman? Michelle Su menggigit bibirnya dengan erat, dan pikirannya menjadi berantakan. Dia membalas, "Tunggu aku akan pulang sekarang. Kamu ingin pergi kan? Baik, maka aku akan melihat kamu pergi." Bagaimanapun, mereka berdua telah menikah lebih dari 2 tahun, jadi biarkan dia sendiri melihatnya untuk yang terakhir kalinya. "Bu, aku akan keluar sebentar." Setelah Michelle Su memberi kabar, dia langsung keluar dari villa. Semua orang belum pulih dari keterkejutan. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa Michelle Su telah pergi. Hanya Donnie Wei yang memperhatikan Michelle Su dan mengikutinya dari belakang. Tidak lama kemudian, Michelle Su datang ke depan rumahnya. Setelah dia menghentikan mobil, dia turun dari mobil dan melihat Donnie Wei berlari ke arahnya. "Michelle, mengapa kamu pergi tiba-tiba?" Donnie Wei berkata dengan cemas, "Pulanglah bersamaku. Setelah perayaan ulang tahun selesai, nenek akan menyetujui pernikahan kita." Petik 2. Kamu kembali dulu. Michelle Su menuju ke rumah tanpa melihat ke belakang. Donnie Wei sangat cemas di hatinya, dan dia tahu bahwa gambar Spring Mountain Companion oleh Tang Bohu, pelukis kuno dari China itu adalah palsu. Setelah perayaan ulang tahun, nenek keluarga Su pasti akan mencari orang profesional dalam bidang melukis untuk mencari tahu bahwa gambar tersebut itu asli atau palsu. Dan jika itu terjadi, maka semuanya sudah berakhir. Apakah dirinya bisa bangkit kembali? Itu tergantung pada dirinya bisa berhasil menikahi Michelle Su kali ini. Demi alasan keamanan, Donnie Wei mencari sesuatu di saku celananya, dan ada sebuah kantong obat yang diletakkan di sakunya. Jika dicampur ke dalam air, obat tersebut jika dicium aromanya pun bisa membuat orang kehilangan tenaga. "Lepaskan aku," Michelle Su berkata dengan tenang. "Donnie, aku tahu kamu baik padaku, tetapi aku harus melihatnya untuk terakhir kali." "Tidak mungkin." Donnie Wei berteriak, "Jika kamu terlambat pulang, maka tidak akan mendengar nenek setuju dengan pernikahan kita." Tepat ketika keduanya sedang berdebat, sebuah mobil berhenti di samping. Julia Tang turun dari mobil dengan sepatu hak tinggi. "Donnie, Michelle, apa yang kalian lakukan di sini?" Julia Tang berkata dengan cemas, "Cepat pulang, sebentar lagi nenek akan mengumumkan pernikahan kalian berdua. Aku ingin bertemu dengan Yogi Chen untuk terakhir kalinya. Aku sudah bilang aku tidak ingin pulang." Michelle Su bersikeras. 3 orang tersebut menjadi kaku, dan Donnie Wei sudah sangat tidak sabar. Dia menyentuh obat di sakunya dan memandang Michelle Su dan Julia Tang dengan menunjukkan senyuman yang dingin. "Bibi, tolong bujuk Michelle, aku akan membeli air untukmu." Donnie Wei tertawa, berjalan ke perumahan supermarket dan membeli 2 botol, dan diam-diam memasuki obatnya. Julia Tang menasehati Michelle Su di samping, tetapi Michelle Su tidak ingin mendengarkannya. Keduanya berdebat hingga mulutnya kering, dan tepatnya air Donnie Wei datang untuk memberi mereka air minum. Setelah minum air, Julia Tang berkata, "Donnie lah yang baik. Aku sangat puas dengan menantu yang penuh perhatian. Michelle, mari kembali bersamanya. Nenek akan segera mengumumkan pernikahan kalian berdua." Sebelum Julia Tang selesai berbicara, dia merasakan tubuhnya mulai lemas, seolah-olah dia tidak punya tenaga untuk berdiri. Michelle Su juga demikian, tangannya bergetar sekali dan air minum pun langsung jatuh ke tanah.